Hai, kali ini kita akan membahas tentang soal notasi sigma. Hal yang terpenting pada notasi sigma adalah batas atas dan batas bawah, di mana ini menyatakan berapa banyak bilangan yang dijumlahkan. Di soal ditanyakan notasi sigma yang ekuivalen dengan penjumlahan dua sigma dengan batas bawah dan batas atas yang berbeda. Untuk sigma K 2 hingga 11, N-nya ada 10. Yaitu untuk K2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ada 10. Dan untuk sigma K sama dengan 8 sampai 12, N-nya ada 5. Yaitu K8, 9, 10, 11, dan 12 ada 5. Karena dua sigma ini batas bawah dan atasnya berbeda, maka penjumlahannya bisa dilakukan dengan cara mengubah salah satu dari dua sigma ini untuk sama-sama di batas bawah dan batas atas yang sama. Jika dilihat di pilihan jawabannya, yaitu sigmanya yang diminta adalah K5 hingga 9, di mana N-nya adalah 5. Kenapa N-nya 5? Karena K-nya dimulai dari 5, maka diurutkan 5, 6, 7, 8, 9. Ada 5. Maka penjumlahan dua sigma tadi kita ubah mereka menjadi batasnya 5 semuanya. Untuk yang pertama ada sigma K2 hingga 11. Nah, kita urutkan dari 2 ya. 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kita pecah menjadi 2. Yang pertama adalah K2 hingga 6, kemudian ditambah sigma K selanjutnya yaitu K7 hingga 7, 8, 9, 10, 11 hingga 11 dengan fungsi sigmanya ini sama-sama 3K dikurangi 3. Nah, yang satunya yaitu sigma K8 hingga 12 itu tidak kita ubah karena dia memang sudah N-nya sama dengan 5 ya. Maka untuk penjumlahan sigma di soal bisa ditulis kembali menjadi seperti ini. Sigma K sama dengan 2 batas bawahnya, batas atasnya 6, fungsinya tetap sama 3K dikurangi 3, ditambah dengan sigma K batas bawahnya 7 hingga 11, fungsinya 3K dikurangi 3, kemudian baru ditambahkan dengan sigma K sama dengan 8 hingga 12, fungsinya K kuadrat dikurangi 6K ditambah 27. Kalau N-nya sudah 5 semua, maka langkah selanjutnya adalah kita jumlahkan dengan batas bawah dan batas atas yang kita samakan dulu. Triknya adalah kita ubah menjadi batas bawah dan atasnya sama dengan sigma, di mana fungsinya itu yang paling kompleks. Nah, kenapa? Karena untuk batas bawah dan atasnya ketika diubah, maka dia akan mengubah fungsinya juga. Nah, contohnya seperti ini. Yang pertama, K batas bawahnya menjadi 8, yang tadinya 2, maka dia perlu ditambah 6. Nah, batas atasnya juga ditambah 6 menjadi 12. Nah, fungsinya yang tadinya K saja, ini akan berubah menjadi K dikurangi, karena tadinya si batasnya ditambah, maka K-nya menjadi dikurangi. Sesuai ya, dikurangi 6 seperti ini. Kemudian untuk yang kedua, K7 hingga 11. Jika dia menjadi K8, maka ditambah 1. Batas atasnya juga ditambah 1, jadi 12. Nah, K yang di dalam fungsi ini pun juga berubah menjadi K dikurangi 1 gitu. Nah, fungsinya pun jadi berubah seperti ini. Maka ingat triknya tadi adalah mengubah batasnya sesuai dengan fungsi yang paling kompleks saja. Sehingga untuk sigma dengan fungsi yang paling panjang ini, kita cukup menuliskannya kembali tanpa ada yang berubah seperti ini. Nah, karena batas bawah dan atasnya sudah sama, baru bisa dijumlahkan untuk setiap fungsinya. Kita jabarkan dulu untuk fungsi pertamanya, hasilnya adalah 3K dikurangi 18 dikurangi 3. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu 3K dikurangi 3 dikurangi 3. Selanjutnya kita satukan semua fungsinya karena batas bawah dan batas atasnya untuk ketiga sigma ini sudah sama, yaitu K sama dengan 8 hingga 12. Oke, di sini kita tulis kembali 3K dikurangi 18 dikurangi 3 itu untuk fungsi yang pertama,
ditambah fungsi yang kedua, yaitu 3K dikurangi 3 dikurangi 3. Selanjutnya ditambah fungsi yang ketiga, yaitu K kuadrat dikurangi 6K ditambah 27. Kita jumlahkan. Di sini ada 3K ditambah 3K, yaitu 6K, maka bisa dikurangi dengan 6K, jadi habis. Kemudian ada negatif 18, negatif 3, negatif 3, negatif 3, itu jumlahnya 27. Kalau ditambah 27, habis juga. Maka fungsinya tinggal sigma K8 hingga 12, fungsinya K kuadrat saja. Nah, kalau sudah seperti ini, kita ke langkah yang ketiga, di mana di pilihan jawaban itu diminta batas bawah dan atasnya menjadi 5 hingga 9. Untuk menjadi 5, batas bawahnya itu dikurangi 3. Nah, untuk menjadi 9, si 12-nya pun juga dikurangi 3. Berarti K-nya ini berubah menjadi K ditambah 3. Betul. Jadi jawabannya adalah A. Sigma K5 hingga 9 dalam kurung K plus 3 dalam kurung kuadrat. Terima kasih sudah menyimak hingga akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video-video pembahasan berikutnya. See you!